Sartika Nalende dengan NIM 2301050086. Putri Ernawati Takesan dengan NIM 2301050001. Ya, Maria Susanti Iwal dengan NIM 2301050037. Lenom Leni dengan NIM 2301050088. Saya Samir Yuliana Solu dengan NIM 2301050010. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama adalah point source, di mana polutan berasal dari satu sumber, seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Polutan ini sangat kecil dan mereka bersumber dari aktivitas manusia. Mereka keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran batu bara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah dan debu jalan raya hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun tergantung musim. Merekalah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut, padahal itu adalah polusi udara. Biasanya mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi kesehatan pada jantung dan paru-paru yang lemah, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya penyakit seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan risiko paling bahaya ialah kanker. Molekul ini bisa masuk ke aliran darah dan seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen pada tubuh. Jika monster ini terhirup masuk ke tubuh, dapat memperparah risiko kesehatan yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun. Aktif gunakan transportasi umum atau massal, atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah hemat listrik, dan kalau bisa lakukan transisi energi juga dari pembakaran sampah. Jangan lupa minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak? Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berbau warna maupun rasa. Sesuai dengan beberapa hasil penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar.
Asal dari pencemaran air itu dari beberapa polutan, misalnya energi atau komponen yang ada di dalam air. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum, dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi, kita tahu bahwa polusi air merupakan polusi akibat dari pelepasan zat-zat ke tanah atau ke danau, sungai, muara, maupun lautan, dan titik di mana saat itu sangat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk satu sistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan misalnya dari limbah pabrik atau misalnya dari kelang-kelang minyak. Nah, yang kedua itu ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung adalah polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asam. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusuk nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah industri dan juga limbah. Yang berikut itu pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih, yang dari limbah tersebut, dari beberapa contoh berikut kita akan bahas. Dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik. Di badai jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam, selera, dan bau yang sangat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah organik itu dari limbah industri yang skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga, nama juga limbah rumah tangga yang asalnya pasti dari kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing bangunan. Misalnya limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, aorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia yang misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama, namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Namun kamu tahu nggak, efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkatkan sekitar kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak lain yang perlu diketahui. Dampak dari pencemaran air, polusi air, dan menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minuman atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya.